Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, shalom. Kita bersyukur atas kasih dan karunia Tuhan Yesus Kristus sampai saat ini. Kita tetap diberikan kekuatan, kesehatan, dan hikmat untuk menjalani kehidupan dalam keseharian kita. Sejenak di pagi hari ini, mari kita belajar sekaligus merenungkan firman Tuhan. Bagian firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Rabu 7 Juni 2023, sebagaimana telah ditetapkan di dalam Almanak Nas Gereja Kalimantan Pengalis, terdapat dalam Perjanjian Lama, yakni dari kitab Ayub pasal 39 ayat 16 hingga ayat yang ke-33. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih Engkau telah memimpin memelihara kehidupan kami sampai saat ini. Saat ini Tuhan, kami ingin merenungkan firman-Mu. Biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus menyertai dan mengurapi kami, agar kami boleh mengerti firman Tuhan saat ini. Arahkanlah hati dan pikiran kami ya Bapa, supaya hati dan pikiran kami tertuju kepada kehendak-Mu melalui firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ayub pasal 39 ayat 16 hingga ayat yang ke-33 dengan judul Kekuasaan Tuhan di Alam Semesta, yang berbunyi demikian. Dengan riang sayap burung unta berkepak-kepak, tetapi apakah kepak dan bulu itu menaruh kasih sayang? Sebab telurnya ditinggalkannya di tanah dan dibiarkannya menjadi panas di dalam pasir. Tetapi lupa bahwa telur itu dapat terpijak kaki dan diinjak-injak oleh binatang-binatang liar. Ia memperlakukan anak-anaknya dengan keras, seolah-olah bukan anaknya sendiri. Ia tidak peduli kalau jerih payahnya sia-sia, karena Allah tidak memberikannya hikmat dan tidak membagikan pengertian kepadanya. Apabila ia dengan megah mengepakkan sayapnya, maka ia menertawakan kuda dan penunggangnya. Engkaukah yang memberi tenaga kepada kuda? Engkaukah yang mengenakan surai pada tengkuknya? Engkaukah yang membuat dia melompat seperti belalang? Ringkiknya yang dahsyat mengerikan. Ia menggaruk tanah lembah dengan gembira, dan kekuatan ia maju menghadapi senjata. Kedahsyatan ditertawakannya. Ia tidak pernah kecut hati, dan ia pantang mundur menghadapi pedang. Di atas dia tabung panah gemerincing, tombak dan lembing gemerlapan, dan garang dan galak dilulurnya tanah, dan ia meronta-ronta kalau kedengaran bunyi sangkakala. Ia meringkik setiap kali sangkakala ditiup, dan dari jauh sudah diciumnya perang, gertak para panglima dan pekik. Oleh pengertian mukah burung elang terbang, mengembangkan sayapnya menuju ke selatan. Atas perintah mukah Raja Wali terbang membubung dan membuat sarangnya di tempat yang tinggi. Ia diam dan bersarang di bukit batu, di puncak bukit batu dan di gunung yang sulit didatangi. Dari sana ia mengintai mencari mangsa. Dari jauh matanya mengamat-amati. Anak-anaknya menghirup darah. Dan di mana ada yang tewas, disitulah dia. Shalom. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebagaimana kita tahu, Ayub adalah orang yang saleh dan yang juga kaya raya pada masanya.
ia diberkati dan hidupnya sejahtera bersama keluarganya. Namun kemalangan silih berganti menimpa Ayub dan keluarganya. Namun Ayub tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Dan bisa kita lihat itu dalam pasal 1 ayat 20-22. Saudara sekalian, walaupun Ayub sempat seakan-akan mempertanyakan di mana kekuasaan Allah terhadap umat manusia dan alam ciptaannya, bahkan ia membela diri di hadapan Allah, bisa kita lihat pada pasal 23. Namun pada akhirnya Ayub mencabut perkataannya dan menyesal pada pasal 42 ayat 1-6. Saudara, dalam nas kita pada hari ini Allah memperlihatkan kekuasaannya kepada Ayub bahwa ia atau Allah itu berdaulat atas semua ciptaannya. Apa yang ada di dalam alam semesta ini, termasuk tumbuh-tumbuhan, binatang atau hewan. Umat manusia yang merupakan ciptaan yang istimewa dari sekalian ciptaan, selayaknya dapat memahami betapa mulianya Allah itu. Itulah yang diberikan pengertian oleh Allah kepada Ayub. Dan Ayub menyadari semuanya itu. Ia mengakui kekuasaan Allah. Saudara sekalian, keadaan yang kita alami di dunia ini yang tidak mengenakan, dalam banyak tantangan, rintangan, cobaan, pahit getirnya hidup ini, janganlah membuat kita berputus asa dan hilang pengharapan. Mari tetap bersemangat dan optimis, serta tetap yakin Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus selalu berpihak kepada umat kepunyaannya. Kita yakin Tuhan pasti tahu dalam kehidupan kita segala sesuatu. Tuhan menolong kita. Segala sesuatu ada masanya. Oleh sebab itu, kita harus tetap berpegang teguh karena kita meyakini kekuasaan Tuhanlah yang memimpin kita dalam menjalani perjalanan hidup ini. Perjalanan kehidupan kita tidak mudah, tapi Tuhan menolong kita, memberikan kemampuan bagi kita agar kita tetap bertahan. Sebagaimana gambaran kehidupan Ayub, pada akhirnya Allah pun memulihkan keadaannya. Amin. Mari kita merendahkan diri, kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang telah kami renungkan, menguatkan iman pengharapan kami seperti yang terjadi pada Ayub. Ada banyak pergumulan kami, tidak semua yang kami alami mengenakan, tapi banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kami membuat kami bersedih, bahkan hampir kehilangan pengharapan. Tapi kami yakin percaya sebagaimana Tuhan menolong Ayub, bahwa segala sesuatu ada masanya. Terima kasih ya Tuhan. Firman Tuhan sungguh menguatkan kami sekalian. Engkau selalu berada di pihak kami dan mengetahui kelemahan, ketidakmampuan, ketidakberdayaan kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, umat-Mu, setiap pribadi, setiap keluarga kami, agar tetap dibimbing, dipelihara oleh tangan kasih Tuhan. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, melaksanakan segenap tugas, pekerjaan, pelayanan kami, membina kehidupan keluarga rumah tangga kami. Biarlah kami tetap dibimbing, dipelihara oleh tangan kasih-Mu.
Kuatkanlah iman pengharapan kami dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Biarlah kami tetap berpegang teguh di dalam Engkau, ya Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa dalam Yesus Kristus, kami juga menyerahkan segenap tugas tanggung jawab pelayanan kami sekalian, agar disertai dan diberkati oleh Tuhan untuk kami lakukan dengan baik atas pimpinan penyertaan-Mu. Berkatilah gereja kami, gereja Kalimantan Bangladesh, dari tingkat sinode, resu sampai jemaat-jemaat dalam mengemban tugas tanggung jawab pelayanan. Tolonglah kami para pelayan-Mu, baik pendeta, penginjil, vikar, penetua dan diakon, dan semua orang yang terlibat dalam segenap tugas tanggung jawab pelayanan, agar disertai dan diberkati oleh Tuhan. Berkatilah pemerintah bangsa kami dari tingkat pusat sampai daerah, secara khusus bagi pemerintah Kabupaten Mururaya ini, agar disertai dan diberkati oleh Tuhan Bupati dan seluruh jajarannya dalam mengemban tugas tanggung jawab pelayanannya, untuk kebaikan bersama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terima kasih Tuhan. Secara khusus kami juga menyerahkan jemaat yang ada di Biha. Tuhan sertai dan berkati seluruh warga jemaat di sana. Tuhan juga memberkati segenap pelayanan yang dilakukan. Biarlah jemaat-Mu boleh bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Demikian juga bagi seluruh jemaat-jemaat yang ada di kawasan Resort GKI Puruk Cahu ini. Tolonglah para majelis, para pelayan-Mu, agar dapat melaksanakan tugas tanggung jawabnya dengan baik. Terima kasih Tuhan, seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan kasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.